Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa kode berikut. Untuk yang pertama itu open import CV2. Yang dimana untuk import ini adalah perintah Python untuk memasukkan library. Kemudian CV2 ini nama modul dari OpenCV. Selanjutnya kita masuk ke IMG CV2 Emrit, yang dimana CV2 Emrit Lena JPG ini fungsinya digunakan untuk membaca file gambar. Kemudian Lena JPG adalah nama file gambar yang dibuka, hasilnya disimpan ke variabel IMG. Selanjutnya yang di set ini digunakan untuk melihat dimensi ukuran gambar. Selanjutnya kita masuk ke IMG crop ini, yang dimana IMG 0400 ini crop area dari 00 sampai dengan 400 dan 355. Selanjutnya yang keempat CV IMShow. Ini yang IMShow created image ini itu untuk menampilkan gambar hasil crop. Kemudian yang original image menampilkan gambar asli IMG. Original image adalah judul window. Dan selanjutnya yang wiki ini, program akan menunggu sampai tombol keyboard tekan. Selanjutnya CV 2 destroy all window, yaitu menutup semua jendela gambar yang dibuka oleh OpenCV. Selanjutnya yang high ini adalah gambar, sementara UI adalah lebar gambar, dan C adalah variabel warna, biasanya 3 BGR. Kemudian kita input yang ini penlow, yang dimana user memasukkan batas nama min range 0 sampai dengan H. Dan yang max ini masukkan nilai Ymax ini sampai dengan batas bawah Ymax. Selanjutnya yang masukkan nilai X min lagi itu, yaitu masukkan nilai X min 0 sampai dengan persen D ini sampai dengan batas kiri X min, sementara yang ini adalah batas kanannya. Lihat crop ini ini nggak usah. Lanjut kita yang bagian MC ini adalah tampilkan hasil, artinya kita menampilkan gambar asli hasil crop. Tunggu tombol ditekan lalu ditutup. Selanjutnya kita masuk ke ini X200. Ini adalah variabel global, bisa diakses di luar dan di dalam fungsi. Penjelasan yang kodiman ini global X, jika set global X sama dengan 400, global X akan memberitahu Python bahwa kita mau pakai X yang global. Jadi nilai X di luar fungsi akan diubah menjadi 400. Jika print X ini menampilkan nilai X
Kalau tidak ada global tetap bisa membaca atau read only. Untuk outputnya seperti ini. Selanjutnya saat berat, kemudian yang image gambar yang dibaca. Nah, kemudian kita masuk list event, yang event ini yang pertama ini yaitu menyimpan posisi awal, klik X, Y, posisi mouse saat push. Kemudian yang selanjutnya untuk yang kedua event mouse ini yaitu update posisi akhir selama drag, ini yang bikin kita bisa narik area. Dan yang selanjutnya yang event button up, button up ini yaitu ambil area dari titik awal sampai dengan akhir, tampilkan hasil crop di window baru. Dan yang kedua ini yaitu kita sebut window mouse. Window ini membuat Windows, sedangkan yang mouse callback ini yaitu hubungkan mouse dengan fungsi kita. Selanjutnya loop utamanya misalnya while true, itu yang codingan bagian sini menampilkan gambar terus menerus, tekan key untuk keluar. Yang selanjutnya menutup semua window. Ya, lanjut window original name. Variabel global grouped img. Nah, grouped img ini dibuat di dalam fungsi, tapi ini dipakai juga saat klik kanan atau event lain. Kemudian yang kedua event baru, kita klik kanan, list event, cv event r button down. Yang ini L button down. Yaitu saat kita klik kanan mouse, kemudian yang si kedua write ini menyimpan gambar ke file. Nah, file akan tersimpan sebagai grouped image db. Kemudian kita klik kiri untuk menentukan titik awal, dan kemudian kita drag tentukan area, lepas klik untuk gambar di crop dan tak ditampilkan. Kemudian kita klik kanan, file crop disimpan ke file, tekan key dan maka akan keluar. Selanjutnya
Nah, ini untuk hasil crop bisa lebih terstruktur atau tidak hardcode string. Saat crop selesai, elif event yang ini sama seperti sebelumnya, kan ada yang gambar. Nah, sekarang window hasil crop sekarang punya event sendiri, jadi klik di window hasil redaksi dengan window utama. Kemudian kita klik kanan window hasil gambar disimpan ke file. Nah, bekerjanya sekarang di profesional, window utama tampil, klik kiri dan drag. Nah, untuk memilih area, terus lepas klik untuk memunculkan window hasil crop. Kemudian kita klik kanan di window hasil, untuk simpan gambar tekan key keluar. Panjang banget ya. Kemudian selanjutnya NGCV yang merekruna JPG lagi, yaitu membaca file gambar disimpan ke variabel image. Yang untuk yang realisasi ini berfungsi untuk mengubah ukuran gambar. Yang 320-240 ini ukuran baru dalam format width dan height. Ya, untuk yang 320 ini lebar, sedangkan yang 240 adalah tinggi. Dia untuk yang IMSO ini, yang dua ini, itu untuk menampilkan gambar asli, gambar yang sudah di resize. Kemudian kita menunggu input sini, kemudian selanjutnya kita tutup window. Lanjut ini kemudian NGCV Unwrap ini, HWC ini kita untuk membaca gambar dan mengambil ukuran. Kemudian selanjutnya yang width dan height ini, yaitu hitung ukuran baru. Selanjutnya yang keempat itu kita akan resize gambar, yaitu gunakan ukuran hasil perhitungan format tetap width dan height. Nah, yang ini adalah untuk menampilkan hasil, dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya ya, yang Android masih sama juga, kurang lebih sama seperti yang di atas. Nah, kalau ini kita resize dengan skala. Kemudian selanjutnya ini untuk menampilkan gambar. Gambar Apple JPG, yaitu untuk membaca gambar juga, membaca gambar Apple JPG. Dan yang selanjutnya kita akan resize swing 50%. Dan yang untuk yang ketiganya yaitu kita membedakan interpolation, interlinear, menghitung rata-rata dari pixel sekitar hasil lebih halus, cocok untuk resize biasa, tampilan visual bagus. Kemudian yang interlinear ini yaitu mengambil pixel terdekat saja, hasilnya kasar atau kotak-kotak. Nah, ini cocok untuk data label, misalkan segmentation gambar pixel ART. Kemudian yang bagian CV IMSO ini untuk menampilkan hasil.
Python PNG ya. Kemudian kita resize atau perbesar 2.5 kali. Ini resize. Dan linear masuk ke yang interlinear, itu halus standar cepat, kualitas cukup baik. Sedangkan yang interkubik itu lebih lebih halus dan tajam dan lebih lambat. Dan untuk miris ini hasilnya kotak-kotak atau pixel. Selanjutnya inter area, biasanya mengecilkan kalau dipakai untuk zoom, hasilnya bisa blur. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya dengan CV langsung ini. Lima window: original, linear, kubik, nearest, dan area. Selanjutnya untuk yang import nanti ASMP ini dipakai untuk membuat background kosong. Sedangkan yang original ini service resource ini penanda apakah user sedang berat atau tidak. Kemudian kita akan membaca ukuran gambar dengan menggunakan image. Nah, ini bagian 3 ini. SXN ukuran 1 drag, kemudian last XN, last UN ukuran terakhir saat mouse dilepas. Yang ketiga yang background ini itu adalah background atau kanvas. Untuk membuat kanvas hitam ukuran lebih besar 1/7 kali supaya gambar bisa diperbesar tanpa keluar frame. Dan yang depth resource image ini yaitu fungsi mouse atau inti utama. Klik kiri untuk mulai resize dan event ini. Artinya mulai resize ambil posisi mouse sebagai ukuran baru. Jika mouse bergerak, drag akan masukkan event untuk menggerakkan mouse. Maka ukuran berubah mengikuti posisi mouse. Nah, untuk batas maksimumnya nanti keluar layar. If bagian ini untuk batas maksimum supaya tidak melebihi background. Kemudian yang event lagi ini, yang bagian ini lepas klik atau stop resize. Selanjutnya yang CV2 ini, CV2 mouse CV2 set mouse ini yaitu untuk menghubungkan mouse ke window. Selanjutnya wheel tool ini yaitu loop utama atau render pin. Nah, untuk setiap frame-nya ini buat ulang kanvas. Kemudian yang if resize template ini yaitu saat sedang resize, artinya resize gambar sesuai posisi mouse simpan ukuran terakhir saat tidak resize. Untuk yang else ini template ini untuk tampilkan ukuran terakhir supaya tidak hilang. Kemudian yang show ini biasakan untuk menampilkan hasilnya. Kita beri, kemudian untuk cara kerja
sederhananya klik kiri mulai recess, drag mouse, ukuran berubah real time. Untuk lepasnya yaitu lepas, untuk ukuran disimpan, kemudian kita ulangi kalau mau recess lagi. Yang terakhir di sini alpha fluid, yang dimana alpha ini tingkat transparansi gambar pertama atau satu, yang range 00 hanya gambar kedua, 10 hanya gambar ke 1. Dan yang IMG 1 dan IMG 2 ini yaitu membaca dua gambar. Ukuran gambarnya harus ukuran sama, jumlah channel sama, biasanya 3. Kemudian yang beta ini adalah untuk menghitung beta. Selanjutnya yang blending ini yaitu proses blending. Kemudian kita masukkan IMSO dan wiki dengan ini untuk tampilkan hasil. Dan di shape ini digunakan untuk melihat ukuran dan struktur data gambar. Ini juga sama. Nah ini juga yang alpha fluid ini mengatur seberapa dominan IMG, maka kalau semakin besar maka semakin terlihat IMG 1. Yang IMG 1 HWC ini yaitu baca gambar, untuk membaca gambar pertama. Yang IMG 2 nya ini yaitu untuk membaca gambar kedua dan size. Yang ini juga sama beta, dan ini juga sama blending, menggabungkan dua gambar. Sebenarnya IMG 1 kontribusi alpha dan IMG 2 adalah kontribusi beta. Kemudian untuk yang terakhir ini yaitu untuk menampilkan hasil. Hasilnya akan seperti ini. Ya ini kurang lebih juga sama, mengatur kondisi IMG 1 plus IMG 2. Kemudian ini untuk mengambil ukuran kedua gambar. Ini frame ini sini yaitu untuk membuat frame warna putih. Artinya buat gambar kosong ukuran sama dengan IMG 1 warna putih. IMG ini bisa ditempatkan tanpa distorsi, tidak dipaksa stretch blue. Kemudian untuk yang if H2 ini sampai sini yaitu untuk menghitung ukuran baru atau jaga rasio. Selanjutnya SW1H dan pikir H2 kali 1 atau 2. Kalau gambar tinggi atau portrait maka akan menyesuaikan tinggi, kalau lebar atau landscape maka akan menyesuaikan lebar. Dan kita masuk ke frame IMG ini yaitu menempelkan ke frame, artinya recess IMG 2 sesuai rasio tempel di pojok kiri atas. Dan kita beta juga sama, blending juga sama seperti yang tadi untuk blending. Kemudian ini untuk menampilkan hasil. Selanjutnya alpha ini nilai awal kalau user tidak input. Kemudian yang prinsip beginner ini untuk tampilan menu. Kemudian lanjut kita menginput alpha. Jadi di sini ada terdapat bab yang di bagian sini yang dicekkan alpha default 0.5 yang seharusnya dicek input soal alpha. Perbaikannya mungkin if
kecil sama dengan input alpha, begitu sama dengan 1,2 alpha sama dengan input underscore alpha. Ya, kita masuk ke bagian else. Nah, H1 H2 ini untuk kita mengambil ukuran gambar yang di set ini. Dengan jaga rasio tidak membuat gambar frame. Kita masuk ke bagian border ini, yaitu posisi tengah atau centering, itu jarak dari tengah. Selanjutnya kita tempel gambar di tengah, bukan kiri atas lagi. Nah, yang blending ini yaitu untuk blending, kita blending dan kita gabungkan MJ1 dan MJ2, dan yang selanjutnya yang terakhir untuk menampilkan hasil. Selanjutnya max value 100. Nah, ini nilai slider 0 sampai dengan 100, default di 50 kalau sama dengan 0,5. Masuk kita window, yaitu nama window dan yang div ini adalah fungsi track bar atau inti utama. Nah, fungsi ini akan dipanggil setiap slider digeser. Dan selanjutnya kita masuk ke IMG1 ini, yaitu load gambar yang si video ini buat window dan track bar. Selanjutnya on track bar. On track bar yaitu untuk jalankan pertama kalinya supaya langsung tampil saat program jalan, kemudian tunggu dan keluar. Favorit mungkin memasukkan nilai apa, yaitu mengatur transparansi overlay. Kalau semakin besar maka warna overlay makin kuat. IMG itu untuk membaca gambar, dan overlay yaitu membuat overlay yang dimana artinya itu buat gambar kecil ukuran tinggi sama dengan 50, lebar sama dengan 300, warna awalnya hitam. Kita akan memberi gambar overlay 1 sampai dengan 355. Yang HWC ini overlay shift ini itu ambil ukuran overlay, dan MG blend ini blending ke gambar utama. Selanjutnya IMG yang 10 kita kembali ke gambar dan kita tampilkan hasil. Lanjut yang ini kita membaca gambar berwarna. Dan yang kedua yang gray ini untuk mengkonversi ke grayscale. Selanjutnya CVP color ini yaitu fungsi untuk mengubah format warna. Sedangkan yang color BGR 2 gray ini yaitu untuk konversi dari BGR ke grayscale. Warna akan diubah jadi tingkat terang atau terlalu jenis, maka manusia lebih sensitif ke warna hijau.
grayscale hitam putih. Kemudian kita tunggu lalu tutup. Selanjutnya yang unread VNCP ini adalah untuk membaca gambar dengan urutan warna BGR. Kemudian kita konversi ke RGB. Selanjutnya yang Studio Color ini fungsi untuk ubah format warna, sedangkan yang RGB ini urutan channel, ubah BGR jadi RGB. Selanjutnya kita masuk ke MSO ini untuk tampilkan hasil, lalu kita tunggu dan kemudian ditutup. Nah, untuk yang pertama ini masih sama untuk membaca gambar, dan yang MJ-BGRA itu untuk konversi BGR ke BGRA. Selanjutnya, mengapa BGRA penting? Nah, ini bisa digunakan untuk overlay atau transparansi, contohnya watermark, efek fade, compositing, game atau GUI. Dan kita akan menampilkan hasil gambar, kita tunggu lalu dan tutup. Ini kurang lebih sama seperti yang di atas. Nah, kita masuk ke BGRA, bagaimana ini untuk mengembalikan ukuran gambar dalam format hex, width, dan channel. Kita masuk ke BGRA. B ini sama dengan intensitas biru, kemudian yang G intensitas ke hijau, R intensitas ke merah, dan A ke alpha, V ke Q. Kemudian yang J BGRA, yang 3, yang 1, 2, 7, 14 semua baris, dan semua kolom. Kemudian yang 1, 2, 7 ini nilai alpha 0 sampai dengan 255. Jadi semua pixel di gambar sekarang 50% transparan, 127 per 255, 0,5. Ini bisa dipakai saat di overlay di background lain. Selanjutnya IMG BGRA 0 menit. Kalau pixel kiri atas, ini mengakses pixel paling kiri atas dari gambar IMG BGRA. Untuk format warna dari BGRA itu B biru, G hijau, R merah, A alpha atau transparansi. Yuk kita masuk CV MSO BGRA Image Edit. Yang di bagian sini berfungsi untuk menampilkan gambar yang sudah diubah menjadi BGRA, BGR plus alpha. Kemudian CV ISO, kita akan menampilkan gambar asli BGR tanpa transparansi, dan kita tunggu sampai user menekan tombol tutup semua jendela CV. Yuk CV 2 di sini yang lebih baik transparansi PNG ini, itu nama file output menjadi gambar BGRA dari BGR plus alpha transparansi
penjelasan yang lainnya dituju itu nama file output dan yang MJBGRA adalah gambar BGR plus alpha. Appending mendukung alpha channel, jadi transparansi 50%, A sama dengan 127 akan tetap simpan. Nah, file ini bisa dibuka di editor atau penampilan gambar yang mendukung alpha, misal Photoshop, DaVinci atau browser ARM. Nah, selanjutnya inisialisasi yang IMG yang sini ini sama. Yang sini kita gambar dulu dan ambil ukuran hit channel dan masuk ke dev adalah callback mouse dan button down ini yaitu mulai membuat overlay, sedangkan yang mouse move ini yaitu ubah ukuran overlay dan drag. Yang kalau button up ini adalah selesai drag. Kemudian kita masuk ke dev on track bar itu untuk track bar connect. Dan kita akan membuat overlay dengan dash with overlay. Selanjutnya while to yaitu pertama saat drag ini kita akan mengupdate overlay real time, sedangkan saat alpha dan untuk update transparansi overlay. Kemudian kita tekan Q untuk keluar. Ringkasnya drag mouse buat kotak overlay putih di gambar, kemudian slider alpha kita ubah ke transparansi overlay. Dan shift C 2 add wave kit itu dipakai untuk blending overlay dengan gambar asli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.